Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Syekh Mahfud At-Tarmasyi. Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan bin Dipo Menggolo At-Tarmasyi Al-Jawi atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Mahfud At-Tarmasyi, lahir pada tanggal 12 Jumadil Ula 25 Rajab tahun 1258 yang bertepatan 31 Agustus 1842 Masehi, di Desa Termas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada masa itu, Desa Termas masih termasuk wilayah Karisidenan Solo, Jawa Tengah. Saat Syekh Mahfud At-Tarmasyi lahir, Kiai Abdullah, ayahnya, sedang berada di Mekah. Beliau merupakan putra tertua Kiai Haji Abdullah dan bermukim di Mekah sampai beliau wafat pada 1 Rajab 1338 Hijriah atau 20 Mei 1920 Masehi. Syekh Mahfud menikah dengan Nyai Muslim, seorang putri asal Demak, Jawa Tengah yang menunaikan haji pada dekade pertama abad 20 Masehi. Hasil pernikahannya, Syekh Mahfud At-Tarmasyi dan Nyai Muslim dikaruniai 3 orang anak. Tetapi 2 anak perempuannya meninggal ketika mereka belum berusia 5 tahun. Satu-satunya putra Syekh Mahfud yang masih hidup adalah Muhammad. Beliau didorong kuat oleh Syekh Mahfud untuk mempelajari Al-Quran. Wasiat ini dipenuhi oleh Muhammad dengan berhasil menjadi seorang guru di bidang Al-Quran. Selain itu, Muhammad juga mengemban pesantren yang bernama Bustanul Usyakil Quran di Betengan, Demak, Jawa Tengah dan memiliki banyak murid dari seluruh Nusantara. Adapun kepemimpinan pesantren sekarang adalah di bawah asuhan Kiai Haji Hariri bin Muhammad Mahfud At-Tarmasyi. Syekh Mahfud At-Tarmasyi wafat pada 22 Maret tahun 1920 di Mekah. Syekh Mahfud At-Tarmasyi memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Abdullah. Beliau belajar Al-Quran, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Syarah As-Sarqawiyah, Al-Hikam, dan Tafsir Al-Jalalain hingga sampai surat Yunus saja. Setelah belajar kepada ayahnya, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di pondok pesantren di daerah Semarang, Jawa Tengah yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar atau Mbah Soleh Darat. Di Semarang, beliau belajar Syarah Hikam 2 kali khatam, Tafsir Jalalain 2 kali khatam, Syarah Al-Mardini dan Wasilah At-Tulab. Kitab yang terakhir ini mengenai ilmu falak dan ditashkih serta ditahqiq oleh Syekh Ahmad Al-Fatoni. Setelah itu beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah untuk melanjutkan pendidikannya di tanah Arab. Beliau belajar kepada Syekh Ahmad Al-Minshawi yang dikenal dengan nama Mukri. Beliau belajar qiraahnya Imam Asyim dan tajwid sebagian syarah Ibnu Al-Qashih ala Asyatibiyah tidak sempat khatam. Dalam masa yang sama, beliau juga belajar kepada Syekh Umar bin Barokat Asy-Syami. Kitab yang dikajinya adalah Syarah Suduru Az-Zahab li Ibni Hisam. Kemudian berguru kepada Syekh Mustafa Al-Afifi. Kitab yang dipelajarinya adalah Syarah Jam'ul Jawami' lil Mahali dan Mughni Al-Labib. Beliau berguru juga kepada Syed Husain bin Syed Muhammad Al-Habsyi. Kitab yang dikajinya adalah Sahih Al-Bukhari. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Said Basail. Kitab yang dikajinya adalah Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Kemudian berguru juga kepada Syed Ahmad Az-Zawawi. Kitab yang dipelajarinya adalah Syarah Uqud Al-Juman karangan gurunya itu, dan sebagian kitab Asy-Syifa lil Qati Al-Iyad. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Asyarbini Ad-Dimyati. Kitab yang dikajinya meliputi Syarah Ibnu Al-Qashih, Syarah Ad-Durrah Al-Mudi'ah, Syarah Taiban An-Nasyir fi Al-Qiraah Al-Ashr, Ar-Raudhah An-Nadhir lil Mutawali, Syarah Ar-Rayyah Itihaf Al-Bashar fi Al-Qirat Al-Arba'ah Al-Ashar dan Tafsir Al-Baidawi bin Hasiyatihi. Kemudian berguru pada Syed Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Kitab yang dikajinya adalah Dalail Al-Khairat, Al-Ahzab, Al-Burdah, Al-Awwaliyat,
Al-Ajluni dan Al-Muwatta karya Imam Malik. Ulama yang paling banyak mengajarnya dalam berbagai ilmu seluruhnya adalah Syed Abi Bakar bin Syed Muhammad As-Satok. Beliau adalah ulama alim al-alamah, pengarang kitab terpopuler di kalangan pesantren di Indonesia terutama Jawa, yaitu I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in yang selesai ditulis bulan Syawal 1300 Hijriah. Sebelum dicetak, kitab tersebut ditashrih dan ditahqiq oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki. Syekh Mahfud At-Tarmasyi, seorang ulama yang produktif dalam dunia tulis-menulis. Seluruh karyanya lebih dari 20 judul kitab yang ditulis dengan bahasa Arab. Hampir seluruh pesantren di Indonesia memakai kitabnya sebagai rujukan. Bukan hanya pesantren, bahkan universitas ternama di Timur Tengah banyak pula yang memakai kitabnya. Syekh Mahfud At-Tarmasyi termasuk sedikit dari ulama Indonesia yang diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Ilmu dan kealimannya dikenali dunia internasional. Guru-guru beliau sewaktu belajar menuntut ilmu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Muhammad Saleh Darat, Kiai Haji Abdullah Ayah, Syekh Ahmad Al-Misnshawi, Imam Asy'im Adan Tajwid, Syekh Umar bin Barakat Asyami, Syekh Mustafa Al-Afifi, Syed Husain bin Syed Muhammad Al-Habsyi, Syekh Muhammad Said Basail, Syed Ahmad Al-Zawawi, Syekh Muhammad Al-Sarbini At-Timyati, Syed Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani, Syed Abi Bakar bin Syed Muhammad Asyatok, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasa'i, Syekh Ahmad Al-Fatoni. Anak beliau yang menjadi penerus ulama adalah Muhammad. Murid-murid beliau, ulama-ulama Indonesia yang pernah menjadi muridnya diantaranya Syahatu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Sansuri Denanyar Jombang, Kiai Haji Saleh Tayupati, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, Ali Al-Banjari penduduk Makkah asal Kalimantan Selatan, Muhammad Bakir Al-Jawi Wong Yogya yang juga bermukim di Makkah, Kiai Haji Muhammad Maksum Al-Lasami pendiri pesantren Lasem Jawa Tengah, Abdul Muhid dari Panji Sidoarjo. Syekh Mahfud At-Tarmasyi adalah pengajar atau guru di Masjid Al-Haram Mekah. Syekh Mahfud At-Tarmasyi sangat produktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab yang dikarang beliau adalah As-Siqayatul Mardiyah fi Asamil Kutubil Fiqhiyah li Ashabinas Syafi'iyah. Selesai penulisan pada hari Jumat Sya'ban 1313 Hijriah, dicetak oleh Matba'ah At-Taraqil Majidiyah Al-Utsmaniyah Mekah tanpa tahun. Dua Muhibah fi Fadliha ala Syarah Al-Alamah Ibnu Hajar Muqaddimah Bafadhal. Kitab fikih 4 jilid ini merupakan syarah atau komentar atas karya Abdullah Bafadhal Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab ini boleh dibilang jarang diajarkan di pesantren, lebih banyak digunakan oleh kiai senior sebagai rujukan dan sering dikutip sebagai salah satu sumber yang otoritatif dalam penyusunan fatwa oleh para ulama di Jawa. Kitab ini terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama diselesaikan pada 25 Syafar 1315 Hijriah. Jilid kedua diselesaikan pada hari Jumat 27 Rabiul Akhir 1316 Hijriah. Jilid ketiga diselesaikan pada malam Ahad 7 Rajab 1317 Hijriah. Jilid keempat diselesaikan pada malam Rabu 19 Jumadil Akhir 1319 Hijriah. Dicetak oleh Matba'ah Al-Amirah Asy-Syarafiyah Mesir 1326 Hijriah. Kifayatul Mustafid 5 Alaminal Asatid diselesaikan pada hari Selasa 19 Syafar 1320 Hijriah. Kandungannya membicarakan berbagai sanad keilmuan Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasyi atau At-Tirmizi. Dicetak oleh Matba'ah Al-Mashhad Al-Husaini nomor 18 Syari' Al-Mashhad Al-Husaini Mesir tanpa tahun. Kitab ini ditashrih dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki Al-Mudaris Dalil Ulumid Diniyah Mekah. Manhaj Zawin Nasar fi Syar'iyah Manzumati Ilmi Asyar diselesaikan pada tahun 1329 Hijriah atau 1911 Masehi. Kandungannya membicarakan ilmu mustalah hadis, merupakan syarah manzumah ilmi asar karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini merupakan bukti bahwa ulama Nusantara mampu menulis ilmu hadis yang demikian tinggi nilainya.
Kitab ini menjadi rujukan para ulama di belahan dunia, terutama ulama-ulama hadis, dicetak oleh Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Awalatuhu Mesir 1352 Hijriah atau 1934 Masehi. Cetakan dibiayai oleh Syekh Salim bin Sa'ad bin Naban wa Akhiri Ahmad, pemilik Al-Maktabah An-Nabaniyah Al-Kubra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dua kitabnya di bidang usul adalah Nayyalul Ma'mul, syarah atas karya Zakaria Ansarya Al-Usul, dan syarahnya Ghayat Al-Wusul, dan Is'af Al-Mutali, syarah atas berbagai versi karya Subki Jam Al-Jawami. Sebuah kitab lainnya mengenai fikih yaitu Takmilat Al-Minhaj Al-Qawim, berupa catatan tambahan atas karya Ibnu Hajar Al-Hitami Al-Minhaj Al-Qawim. Al-Qil'atul Fikriyah fi Syarahil Minhajul Khairiyah. Belum diketahui tarikh penulisan, kandungannya juga membicarakan hadis, merupakan syarah hadis Arba'in. Al-Badrul Munir fi Qiraati Ibnu Katsir, Tanwirus Sadr fi Qiraati Ibnu Amr, Insyirahul Fawaid fi Qiraati Hamzah, Ta'mimul Manafi' fi Qiraati Nafi', Al-Fu'ad fi Qiraat Al-Imam Hamzah, Tamim Al-Manafi' fi Qiraat Al-Imam Nafi'. Aniyah At-Tolabah bin Syarah Nadham At-Tayyibah fi Qiraat Al-Ariyah, As-Saqayah Al-Mardiyah fi Asma'iyah Kutub Az-Zahabiyana Al-Syafi'iyah, kajian atas karya-karya fikih mazhab Syafi'i dan riwayat para pengarangnya. Menurut Syekh Yasin Al-Fadani, ulama Indonesia berasal dari Padang, Syekh Mahfud At-Tarmasyi mendapat banyak gelar seperti Al-Alamah, sangat alim, Al-Muhaddis, ahli hadis, Al-Musnid, mata rantai sanad hadis, Al-Faqih, ahli fikih, Al-Usuli, ahli usul, dan Al-Muqri', ahli qiraat. Syekh Mahfud At-Tarmasyi termasuk salah seorang ulama Nusantara yang banyak menghasilkan karangan dalam bahasa Arab, seperti halnya ulama-ulama Nusantara lainnya yang bermukim di Mekah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Abdul Hamid Kudus. Sekian, terima kasih. Semoga biografi tersebut bermanfaat dan kita mendapat barokahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.